Sobat Pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Syifa Maulidia, mahasiswa manajemen semester 6 dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Oke, di video pertama aku ini, aku bakal menjelaskan mengenai materi pembelajaran organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Sandi Nasrudin Wibowo, SEMM. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak video penjelasan dari saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran organisasi atau organisasi belajar. Organisasi pembelajaran merupakan konsep di mana organisasi dianggap semampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-learning sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon berbagai perubahan yang muncul. Di sini dijelaskan bahwa organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Arti dari pembelajaran sendiri yaitu merupakan sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan dan dilanjutkan dengan aktualisasi. Peter Seng pada tahun 1959 mengemukakan bahwa di dalam learning organization itu yang efektif yang perlu dilakukan ada 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk berkembang, belajar, dan berinovasi. Yaitu ada tim pembelajaran atau learning team, yaitu kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan. Kini banyak organisasi berbasis tim karena rancangan organisasi dibuat dalam lintas fungsi yang biasanya berbasis tim. Kemampuan organisasi untuk mensinergikan kegiatan tim ini ditentukan oleh adanya visi bersama dan kemampuan berpikir sistemik seperti yang telah diuraikan di atas. Namun, tanpa adanya kebiasaan berbagi wawasan sukses ataupun gagal yang terjadi dalam suatu tim, maka pembelajaran organisasi akan sangat lambat dan bahkan bisa saja terhenti. Pembelajaran dalam organisasi akan semakin cepat jika orang mau berbagi wawasan dan belajar bersama-sama. Berbagi wawasan pengetahuan dalam tim menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menambah modal intelektualnya. Selanjutnya ada mental model, adalah suatu proses nilai diri sendiri untuk memahami, berasumsi, meyakinkan atas prasangka yang muncul. Mental model ini memungkinkan manusia bekerja dengan cepat, namun dalam organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam organisasi belajar, mental model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individual, kelompok, dan organisasi. Yang selanjutnya itu ada berpikir sistem atau system thinking, karena pada dasarnya organisasi ini terdiri atas unit yang harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Unit-unit itu sering kita sebut dengan divisi, direktorat, bagian, atau cabang. Nah, karena kesuksesan suatu organisasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergis, maka kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergis ini hanya akan dimiliki jika semua orang unit saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Selanjutnya ada membangun misi bersama atau share vision, yaitu komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa paksaan. Oleh karena itu, organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang, pendidikan, kesukuan, pengalaman, serta budayanya, maka akan sangat sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu jika tidak memiliki visi yang sama. Selain perbedaan latar belakang karyawan, organisasi juga memiliki berbagai unit dan pekerjaan yang berbeda antara satu unit dengan unit lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada personal mastery, atau kemampuan untuk secara terus-menerus
dan sabar memperbaiki wawasan negara objektif dalam melihat realitas dengan pemusatan energi pada hal-hal yang strategis. Nah, organisasi pembelajaran memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi agar bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan, khususnya perubahan teknologi dan perubahan paradigma bisnis dari paradigma yang berbasis kekuatan fisik ke paradigma yang berbasis pengetahuan. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Di sini ada 3 teori. Teori pertama yaitu social learning theory. Di sini Robin menguraikan tentang social learning bahwa masyarakat atau orang akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Teori kedua itu dari Ivan Pavlov dalam classical conditioning. Ia adalah seorang ahli psikologi Rusia yang melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada sebuah stimulus, maka tidak akan terdapatnya sebuah respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Teori terakhir yaitu ada operant conditioning, di mana kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, di sini ada 3 model pembelajaran masyarakat. Ada yang pertama itu proses memperhatikan, lalu yang kedua setelah itu ada proses mengingat, yang ketiga ada proses mesin untuk meniru, yang keempat adalah proses memberdayakan atau penguatan. Selanjutnya ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Ada 4 cara, yaitu yang cara pertama adalah penguasaan pengetahuan, cara kedua mendistribusikan informasi, yang ketiga menginterpretasi informasi, dan yang terakhir ada pengingatan organisasional. Langkah-langkah memberi pembelajaran kepada karyawan. Ada 2 langkah. Yang pertama kita akan membahas mengenai melakukan schedule reinforcement atau menentukan kapan dan bagaimana reinforcement diberikan ketika perilaku muncul. Nah, di sini ada 2 situasi, yaitu yang pertama ada continuous reinforcement atau hadiah, atau yang kita sebut dengan reward. Ini diberikan untuk setiap kejadian atau perilaku yang layak diberikan hadiah. Lalu yang kedua ada intermittent reinforcement. Itu situasi di mana reward yang tidak selalu diberikan untuk setiap kejadian atau perilaku yang layak diberikan hadiah. Lalu di sini ada reinforcement schedule and behavior, adalah pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum yang merupakan continuous dari reinforcement, tetapi dilakukan dengan memodifikasi dan melakukan pengembangan organisasi. Nah, modifikasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, atau bisa memberikan hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil. Maksudnya adalah yang ini selalu masuk kantor ya. Lalu yang ketiga itu memberikan kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan juga potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi, lalu meningkatkan kedisiplinan karyawan, lalu mengembangkan program pelatihan. Lalu yang terakhir ada program monitoring yang kreatif. Nah, karakteristik organisasi pembelajaran. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama itu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir itu perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Nah, di sini juga ada dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Ada banyak sekali dimensi, namun di sini saya akan membahas
5 saja. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan. Seolah organisasi ini mempunyai otak. Lalu ada anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu atau berkelanjutan untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Lalu pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategis pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Lalu ada berpikir sistem merupakan hal yang fundamental dan kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Selanjutnya itu ada aspek strategis organisasi dalam pembelajaran. Pembelajaran berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Menurut Hartanto, organisasi belajar merupakan organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Pendapat lain, organisasi belajar merupakan proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengkoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Dan ada pendapat lain juga, organisasi belajar merupakan proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi pasar dan pesaing mereka. Nah, Kaufman dan rekannya ini berpendapat juga bahwa organisasi belajar ini membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge yang menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, dan memiliki kemampuan bahasa yang menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Di sini kita bisa lihat ada survei pembelajaran organisasi. Kenapa perlu melakukan survei ini? Karena untuk melihat bagaimana kualitas pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, untuk rentang skor yang diperoleh dan pemakaiannya itu ada di layar ya. Jika mendapat skor 21 sampai dengan 40% ini, maka organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Jika mendapat skor 40 sampai dengan 60%, maka organisasi ini bisa dikatakan telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Jika mendapat nilai atau skor 60 sampai 80%, maka organisasi ini telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dan jika telah mendapatkan skor 80 sampai 100%, maka organisasi ini telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya mengenai resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Di sini ada beberapa ciri anggota organisasi yang tidak sadar menolak pembelajaran. Ciri pertama yaitu fokus pada fragmentasi daripada sistem. Lalu ada menekankan kompetisi di atas kerjasama. Lalu meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang. Dengan siapa? Mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Lalu yang terakhir itu menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Nah, dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu tindakan. Yang pertama yaitu proses penyadaran tentang perlunya adanya kebutuhan perubahan. Lalu memperkuat adanya daya dorong atau ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau kita sebut dengan resistensi, dan membawa organisasi pada keseimbangan yang baru. Di sini juga ada 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran dengan cara membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Dan
Selanjutnya ada mengukur tolak ukur pemenuhan 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran dengan cara membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis investasi dalam pembelajaran. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan juga menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua itu bekerja untuk membangkitkan dan dampaknya apa? Pertama itu ada implementasi program perbaikan yang terus-menerus, lalu ada meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi lain, lalu dengan cara bereksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan melakukan identifikasi mental model proses dalam organisasi. Yang ketiga yaitu dengan bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu dengan yang pertama, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerjaan dari batas fungsional dan divisional. Sekian dari saya penjelasannya. Jika ada salah-salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa kembali di penjelasan saya berikutnya. Terima kasih.